Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2001 LPTK UIN Raden Patah Palembang tahun 2001 angkatan pertama. Perkenalkan, nama saya Sobari, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Di sini pada hari Senin tanggal 13 September 2021 saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya guna untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI tahun 2021 angkatan pertama. Oleh karena itu, kepada Bapak penguji mohon masukan sarannya demi perbaikan video tersebut dan perbaikan pembelajaran saya di masa yang akan datang. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kalian merapikan, mengkondisikan yang ada di sekeliling dan di sekitar kalian. Kalau ada sampah, diambil, kemudian kalau pakaian yang belum rapi segera dirapikan, dan kursi yang di belakang agar segera dirapikan. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketua kelas silakan memimpin doanya untuk temannya yang lain. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Ardi Yansa, Ya Pak. Dandi Rahul, Ya Pak. Pran Mairansa, Ya Pak. Notri Yansa, Ya Pak. Rizky Khairi Gupi, Ya Pak. Andini Aprilia, Laila Lestari, Siti Hotima. Apa keterangannya? Sakit. Ya, Siti Hotima tidak hadir, keterangannya sakit. Kita bersama-sama mari kita mendoakan kawan kalian yang tidak hadir pada hari ini, mudah-mudahan secepatnya kembali dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Anak-anak yang Pak banggakan, Pak sayangi, apa kabar
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya suatu nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka di pembelajaran pendidikan agama Islam seperti mana biasanya. Semangat belajar? Semangat belajar? Ya, di sini Pak akan memberikan ice breaking. Nanti silakan diikuti ice breaking yang Pak sajikan berikut ini. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semangat? Semangat. Harus semangat ya. Kita harus semangat. Ada yang enggak semangat? Yang sakit? Ada ya. Ya, kita harus semangat selaku pelajar penerus bangsa ya. Oke, di sini Pak akan menampilkan video motivasi. Kalau tadi konsentrasi untuk mengasah, untuk meningkatkan konsentrasi kalian sebelum pembelajaran, ini Pak kasih video motivasi. Video motivasi ini yang meningkatkan, menumbuhkan rasa semangat kalian di dalam menuntut ilmu. Jadi silahkan simak ya video Pak sajikan berikut ini, dan pada akhirnya nanti Pak minta salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan dari video motivasi tersebut. Kamu kenapa? Saat ulangan yang tadi, aku tidak sebenarnya dan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba benar lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin kan baru sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa Pak? Sampai Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar dan kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Salah satu di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan dari video motivasi tersebut? Angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari video tersebut bahwa kita harus rajin belajar dan tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus giat supaya cita-cita kita tercapai. Ya, kasih aplaus. Ya, benar nak ya. Video motivasi tersebut merupakan adalah contoh perilaku yang awalnya malas, setiap malam bermain game,
menggunakan WhatsApp, ya, jadi kalian juga harus ditiru. Maksudnya ditiru dalam kegiatan hal yang positif. Setiap malam gunakan waktu untuk belajar. Ya. Kemarin kita membahas pelajaran apa, nak? Ada yang tahu di antara kalian? Oh ya, silakan, nak. Pelajaran apa? Membahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Iya, bagus. Minggu kemarin, minggu sebelumnya kita mempelajari tentang Quran surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Pelajaran kita pada hari ini Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di sini Pak tanya dengan pengalaman kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang bisa menceritakan pengalaman kalian di dalam kompetisi dalam kebaikan? Angkat tangan. Di antara salah satu kalian ada yang ini yang bisa menemukan pengalaman terhadap materi kita pada hari ini? Angkat tangan. Ya. Ya. Saya berusaha mengajar teman saya selanjutnya bersama. Kemudian setelah juga. Ya. Kemudian ketika saya sekolah, saya mengajak teman saya menggunakan kendaraan Mitsubishi. Ya, bagus. Kasih aplaus untuk itu. Ya. Jadi kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya kita mengajak teman kita untuk sholat Jumat ke masjid pada hari Jumat. Mengajak kita sholat maghrib di masjid ya pada waktu maghrib. Mengajak teman kita pergi ke sekolah untuk bersama-sama menaik sepeda motor. Ya. Bagus. Itu merupakan contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan. Berlomba-lomba, berkompetisi. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kompetensi dalam kebaikan sebagai perintah agama dengan istiqomah. Nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa membaca Al-Quran, rajin, yang membiasakan, ya, meyakini bahwa kompetensi kebaikan adalah merupakan perintah agama dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, bersikap ya taat pada aturan, tanggung jawab kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Al-Maidah dan hadis terkait dengan istiqomah. Kalian harus melaksanakan kebaikan ya, sebagai implementasi, sebagai praktek dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Implementasi dari Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian ini ya, menganalisis asbabun nuzul, kemudian mengartikan kata kalimat ya, kemudian menjelaskan hikmah dan tujuan, hikmah dan manfaat isi kandungan Quran surah Al-Maidah tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian nanti kalian implementasi dari menganalisis ini, kalian menemukan perilaku apa saja, kemudian sebab-sebab turunnya Al-Quran, Quran surah Al-Maidah, kemudian hikmah dan manfaat dari Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Terus membaca, ini poin yang kelima, membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nanti kalian membaca. Dan sesudah membaca di sini di kelas, kalian harus membaca di rumah. Ya. Karena membaca Al-Quran hukumnya wajib. Ya. Nah, membaca juga bukan sekedar membaca, tetapi berdasarkan kaidah ilmu tajwid dan makhrajul huruf. Kemudian mengulang bacaan, nanti Pak minta salah satu di antara kalian mengulangi bacaan temannya dan kemudian
sekalian mengoreksi, ya, kita nanti mengoreksi, menyimak bacaan di antara teman satu dengan teman yang lain, ya. Kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya, kalian sudah Pak sajikan as breaking untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian Pak sajikan video motivasi, mendiskusikan, ya. Nanti Pak tampilkan video tentang materi kita pada hari ini. Silakan kalian amati, ya. Silakan kalian pahami analisis dari video yang Pak sajikan berikut ini, ya. Kemudian nanti akan diskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan di antara temannya, silakan dipertanyakan. Dan pada akhirnya nanti Pak minta salah satu di antara kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Dan nanti ada evaluasi tugas latihan sebagai wujud dari penilaian pembelajaran kita pada hari ini. Dan terakhir, nanti Pak kasih penugasan untuk dikerjakan di rumah. Di antara kalian, Pak minta untuk membaca Quran surah Al-Maidah ayat 8. Siapa di antara kalian yang ingin membaca? Angkat. Iya, silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna sadaqallahul azim. Amin. Amin. Ya. Yang membaca, kita yang mendengar bernilai ibadah di sisi Allah. Membaca Al-Quran merupakan wajib, ya, wajib bagi umat muslim. Jadi mulai sekarang tekadkan, tanamkan, terapkan untuk setiap saat, setiap waktu untuk rajin membaca Al-Quran. Ya, ya. Sekarang silakan tonton video yang Pak sajikan berikut ini. Analisis, amati, tonton, ya, simak, ya. Nanti nanti Pak minta salah satu di antara kalian, ya, untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran bagian pertama ini kita akan belajar materi tentang membentuk pribadi muslim yang kompetitif dengan memfokuskan materi pada kajian Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan hanya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap. Barusan kita telah mengamati, menonton, menyimak, menganalisis video tentang materi kita pada hari ini. Di antara kalian ada yang ingin bertanya? Apa Saya masih bingung arti dari kompetisi dan kebaikan. Oh, bingung, iya. Kasih terus untuk ini ya kawannya ya. Ya. Sekarang silakan untuk kelompok untuk mendiskusikan materi kita pada hari ini. Silakan. Ya. Kelompok 1 materi tentang mengartikan kata kalimat Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kelompok 2 tentang asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan makna Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kelompok 3 tentang hikmah, tentang manfaat, isi kandungan.
Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya. Pak, berikan kesempatan kelompok 1 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kelompoknya tersebut. Silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Anzalallah, artinya dengan apa yang diturunkan Allah. Ahwa'ahum, artinya hawa nafsu mereka. Minkum, artinya dari kalian. Minhaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, kan? Saya dari kelompok A ingin bertanya, apa arti dari wa anzalna? Kelompok 2. Arti dari wa anzalna ialah dan kami turunkan. Baiklah, ada pertanyaan lain? Tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang Pak, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah pernah, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan membacakan materi prioritas dari Al-Majul. Nah, jadi untuk turunnya Al-Majul tidak ada sebab khusus yang berlatar belakangi turunnya ayat ini. Karena faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai disimak dan berpuluh-puluh waktu seperti kelompok dahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur yang tidak mengamalkan ajaran rasulnya. Keberadaan kitab suci menjadi baik itu materinya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saudara Farisi Oktawana. Saya bertanya kepada kelompok 2, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Baik, silakan saudara Laila. Mengerjakan sholat, menaati, mengikuti perintah orang tua, mencari. Bagaimana saudara di kuliah? Baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang bertanya, tidak ada? Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang Pak, beri kesempatan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Berkesan. Saya dari kelompok 3. Bila saya akan mempresentasikan hasil kelompok. Tafsir ayat. Al-Quran itu hak baik isi maupun ketiganya secara turunnya dan zat yang menurunkannya, yang menghantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. B. Al-Quran bukan hanya untuk membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu uji saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. C. Setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Baiklah teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya bertanya kepada kelompok 3. Apa hikmah dan apa isi kandungan surat Al-Maidah yang pertama? Baiklah, dari kelompok 2 saya akan menjawab. Isi kandungan surat Al-Maidah yaitu Al-Quran itu hak baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkannya, yang menghantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu uji saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Setiap umat Islam syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Semua.
Oke, anak pendidik yang Pak banggakan, Pak sayangi, kalian bagus-bagus semua, kalian menjelaskan dari apa pertanyaan dari teman kalian bagus, ya. Kalian sudah bagus tentang materi. Nanti Pak kasih penguatan terhadap materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya silakan kalian buka Al-Quran, buka bukunya, ya, kita secara bersama-sama membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian nanti setelah membaca secara bersama-sama, kita Pak minta salah satu di antara kalian untuk memulai bacaan dari teman sebelumnya. Kemudian nanti kalian untuk saling mengoreksi di antara teman yang membaca, ya. Sekarang silakan baca Quran surah Al-Maidah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pak minta ada yang bisa mengulangi bacaan tersebut, angkat tangan. Ya, Adik Andika, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayn. Shadaqallahul azim. Ya, siapa lagi yang tangan yang mau membaca? Ya, silakan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi sadaqallahul azim. Ya, silakan siapa lagi yang mau membaca? Nah, ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitab. Sekarang kalian silakan untuk saling mengoreksi, saling menyimak antara kawan yang satu dengan kawannya yang lain. Siapa yang ingin membaca dan siapa yang ingin menyimak? Kanan. Ya, kamu yang membaca, yang menyimak. Ya, silakan. Nanti bergantian ya. Ya, silakan. Ya, kamu yang menyimak silakan. Nah, koreksi apa saja yang kesalahannya atau bagus atau juga apa yang belum terdapat di dalam huruf huruf, silakan. Ya Pak, saudara yang membaca pada ayat yang wa anzalna itu terdapat harokat yang tinggi dan harokat. Saudari Anis membaca cuma pendek, cuma 4 harokat. Oh iya. Kasih aplaus untuk keduanya. Nah, sekarang gantian kami yang membaca, dia yang mengoreksi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitab. Shadaqallahul azim. Ya, silakan yang mengoreksi. Ya, semuanya benar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika sadaqallahul azim. Ya, siapa yang ini mengoreksi? Ya, dari Andika. Gimana? Semuanya benar, Pak. Oh, benar, bagus ya. Ya. Sekarang gantian, siapa dari Andika yang membaca dan
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Ya, jadi saya dengar tadi di bagian ada berikan jangan. Nah, di situ ada terdapat tanda baca kasro ya, tanda baca kasro tanwin itu bertemu dengan Ya, kita kasih hapus untuk keduanya. Anak-anak didik yang Pak sayangi, Pak banggakan, ya. Sekarang Pak akan memberikan umpan balik dari pembelajaran pada hari ini, dan nanti Pak akan memberikan kesimpulan dari materi. Pak harap nanti ada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan. Namun sebelumnya Pak ingin bertanya kepada kalian, ya, dari pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memberikan contoh perilaku tentang kompetisi dalam kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Hah? Ya, silakan nak. Contoh kompetisi dalam kehidupan sehari-hari: mengerjakan sholat, menaati, mengikuti perintah orang tua, membaca Al-Quran. Ya, kasih terus. Ya, oke. Barusan sudah Pak memberikan pertanyaan untuk kalian. Jawabannya cukup bagus, begitu tepat. Sekarang kita melakukan evaluasi, latihan soal. Ya, ini Pak bagikan soalnya. Di lembar kerja didik. Betul? Silakan Pak. Kalian sudah mengerjakan tugas evaluasi dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Pak akan menyimpulkan dan memberikan penguatan tentang materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Pak minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa yang? Ya, silakan. Kandungan Quran Surah Al-Maidah ayat 48 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi di antara teman kalian sudah menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini, semuanya bagus, ya. Sini kita mempelajari tentang Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Tentang kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Kalau kita umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir adalah kitab sucinya Al-Quran. Ya, kita harus berkompetisi kebaikan, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, ya, untuk meraih cita-cita kita mengejar kebahagiaan dunia dan mengejar kebahagiaan akhirat, ya. Jadi kalau mau sholat tidak bisa juga ditunda-tunda besok saya sholat. Misal sholat Jumat, minggu ini saya akan minggu depan saja saya akan sholat, minggu ini enggak. Ya, kemudian berbuat kebaikan nanti nunggu tua, nanti nunggu kaya, nanti nunggu sukses, semuanya enggak bisa seperti itu. Adalah contoh dari kompetisi dalam kebaikan. Kalau menolonglah dalam hal-hal kebaikan, ya, ajak teman untuk melaksanakan sholat, ajak teman untuk membaca Al-Quran. Tapi jangan kalau menolong bekerja sama untuk jelek, ikhlas, itu namanya sungguh-sungguh. Hari ini harus rajin sholat, minggu depan harus juga rajin. Jangan hari ini sholat, besok tidak, besoknya malah sholat, besok tidak, harus sungguh-sungguh, ya, untuk mengejar kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dari kesimpulan Quran Surah Al-Maidah kompetisi dalam kebaikan, perilakunya yang ada di dalam kehidupan ini adalah banyak. Mengajak temannya sholat, mengaji, ya, kemudian mentaati kedua orang tua, puasa, zakat, itu semua kebaikan. Nah, kalian berlomba-lomba, bertanding, ya, jangan sampai kalian kalah dalam berlomba. Kalian pasti berlomba untuk menginginkan suatu juara. Nah, juaranya kapan Pak? Juaranya kapan Pak? Pialanya gimana? Atau rewardnya gimana?
reward piala juara itu nanti akan diumumkan pada saat kita di yaumil akhir. Di sana kita sebagai pemenang yang sejati, ya, menjadi sang juara. Nah, di sini kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, ya, bukan hal keburukan, ya. Cukup ini Pak simpulkan. Ada yang mau bertanya silakan, mumpung kita masih ada kesempatan. Mau bertanya silakan, angkat tangan. Yang mau ditanyakan? Dalam Al-Quran surat Al-Maidah, apa yang kita lakukan dalam aktivitas hari-hari? Apa yang harus kita lakukan di dalam mengimplementasikan surat Al-Maidah ayat 48? Kita harus berkompetisi dalam kebaikan di dalam hidup sehari. Apa contohnya? Contohnya mengajak temannya sholat Jumat, tadi benar, nah ya. Mengajak temannya mengaji, itu benar. Melaksanakan kebaikan, berlomba-lomba, ya. Misal si A mengerjakan sholat zuhur di sekolah, si B sebenarnya iri dalam kebaikan. Kenapa saya nggak bisa untuk melakukan sholat zuhur di sekolah? Makanya si B menurut, ya. Tapi harus sungguh-sungguh, misalnya, ya. Kemudian sholat asar juga. Kenapa tetangga saya rajin kok sholat? Kenapa saya enggak? Kayak gitu kan? Makanya kita turut hal-hal yang kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya. Ada lagi? Enggak ada, ya? Cukup? Paham? Semangat? Ya. Silakan nanti kerjakan tugas di lembar kerja kalian. Itu silakan dibaca, dikerjakan lembar tugasnya minggu yang akan datang dipukul, ya. Kemudian untuk pembelajaran kita minggu yang akan datang, Quran surat At-Taubah, dicatat. Quran surat At-Taubah ayat 105, dicatat.